Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Pepi Riana Mahwani dari SMK SPP Negeri 3 Kerinci, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kerinci. Dalam video kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata saya modul 1.4, diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini di ruang guru SMK SPP Kerinci. Yang saya hormati kepala sekolah SMKN SPP Negeri 3 Kerinci, yang saya hormati wakakurikulum dan majelis guru, Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruang guru ini, kemudian Kasubag TU beserta stafnya yang telah hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan tak lupa kita ucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita langsung ke acara pertama, yaitu pembacaan doa yang disampaikan oleh Buya Febriadi. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Wa hayyina rabbana bis salam. Wa adkhilna jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina abwaab al-khair wa abwaab al-barakah wa abwaab an-ni'mah wa abwaab al-rizqi wa abwaab al-quwwah wa abwaab as-sihhah wa abwaab as-salamah wa abwaab al-jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa al-akhirah, syarri wa syarri al-akhirah. Wa faradallahu lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara kedua yaitu penyampaian aksi nyata oleh calon guru penggerak kita oleh SBGR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya untuk hadir dalam mengikuti aksinya, dalam menghadiri aksi nyata saya modul 1.4. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan nikmat beliau maka kita diberikan kesempatan berkumpul kembali pada tahun ajaran baru tahun 2023-2024. Dan selawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena perjuangan beliaulah yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu, berteknologi, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Ibu Wakakurikulum,
Dan selanjutnya yang saya hormati Bapak Kasubag TU beserta stafnya. Dan yang paling saya muliakan adalah Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, di sini saya Pepi Riana Mahwani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kerinci. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Ini di modul 1 saya aksi nyata ini adalah modul tugas terakhir di modul 1. Nah, setelah ini lanjut ke modul 2. Di guru penggerak ada 3 modul, maka di sini kami harus menyampaikan gitu. Harus menyampaikan apa yang kami dapatkan dari satu modul gitu Bapak Ibu. Nah, baiklah di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum saya menyampaikan apa itu budaya positif, nah sekarang saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, pernah mendengarkah kata-kata budaya positif? Pernah. Nah, apa itu Bapak Ibu kalau bisa disampaikan, apa itu tentang budaya positifnya? Padahal budaya positif itu sudah kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dalam apa yang kita lakukan sudah kita terapkan budaya positif yang kita lakukan. Nah, salah satu contohnya apa? Iya, senyum, sapa, salam, apalagi? Berbagi, ya. Jadi budaya positif itu sebenarnya sudah kita terapkan nih Bapak Ibu. Kenapa budaya positif itu harus kita terapkan di sekolah? Supaya nanti lingkungan sekolah maka akan terciptanya yang namanya nanti karakter murid itu ya seperti profil pelajar Pancasila. Ada 5 profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita lihat bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa. Berarti yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu adalah senyum, sapa, setiap pagi kan kita lakukan. Nah, itu sudah kita terapkan. Bagaimana penerapan itu menjadi keyakinannya? Keyakinan di sini berarti siswa itu harus setiap hari kita lakukan seperti itu. Setiap ketemu guru dia senyum, setiap ketemu guru dia menyapa. Kadang-kadang malahan kita berpas-pasan dengan dengan siswa kita ini, dia juga tidak menegur kita, senyum pun tidak, gitu kan? Nah itu, jadi itulah keyakinan-keyakinannya. Maka dari keyakinan nilai-nilai tadi maka akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan akan timbul rasa tanggung jawab mereka terhadap apa yang sudah kita terapkan. Contohnya seperti tadi kan kegiatan rumah sekolah kan sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka sudah tahu tugas mereka apa setiap pagi yang harus mereka lakukan. Tanpa harus kita awasi, tanpa harus kita perintahkan. Nah itulah salah satu contoh budaya positif yang ada di sekolah. Nah, jadi di sini di dalam kegiatan guru penggerak mereka mengambil filosofi dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara, Bapak Ki Hajar Dewantara ini dia mengatakan pendidikan itu sebagai penuntun. Ada pendidik, ada yang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan di sini adalah seorang guru yang menuntut, yang membimbing siswa tersebut. Pembelajaran itu apa? Pembelajaran adalah budaya positif yang kita terapkan kepada siswa tersebut. Nah, itu yang disampaikannya. Jadi di sini inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu guru sebagai penuntun siswa menuju kebahagiaan, keselamatan, dan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi yang dikatakan kodrat alam di sini Bapak Ibu, kodrat alam yang ada di dalam diri siswa tersebut. Apa itu potensi kekuatan yang ada dalam diri siswa gitu. Misalnya seperti apa? Oh, siswa ini dia mempunyai keahlian di bidang apa? Itu yang kita gali. Bagaimana kodrat alam ini bisa menyesuaikan dengan kodrat zaman? Apa itu kodrat zaman? Seperti yang kita lakukan sekarang, misalnya handphone yang mereka gunakan gitu kan, terus lagi media sosial lah yang mereka gunakan. Nah, media sosial inilah yang kita satukan nanti ke dalam pembelajaran sehingga dia menjadikan sebuah pembelajaran yang bersifat nanti berpihak kepada murid. Nah, itu. Jadi kita lanjutkan ya selanjutnya. Nah, budaya positif di sekolah, nilai-nilai keyakinan. Nah, dalam mewujudkan budaya
budaya positif itu tidak bisa satu orang guru saja, tidak bisa siswa itu saja yang untuk mewujudkan budaya positif itu, tapi adanya sebuah kolaborasi kerjasama antara siswa dan guru dan lingkungan sekolah, siapa aja yang ada di sekolah kita, sehingga akan menerapkan budaya positif yang kita lakukan. Nah, baiklah, di sini saya akan memaparkan budaya positif. Ada 8 Bapak Ibu yang akan saya paparkan nanti untuk beberapa menit ke depannya. Nah, sekarang itu perubahan paradigma belajar. Terus nilai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku perubahan manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita di sini. Nah, perubahan paradigma belajar, apa yang dikatakan perubahan paradigma belajar ini? Menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pembelajaran yang masa lampau berubah menjadi perubahan yang masa sekarang. Nah, itu dikatakan bahwa seperti apa? Merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Di sini adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu setiap muridnya. Itu bagaimana yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang leluasa. Leluasa kita berikan kepada siswa yang lebih aktif, siswa yang lebih kooperatif, berkolaborasi sesama temannya. Seperti itu yang diinginkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, juga dia mengatakan bahwa seorang pendidik itu dianggapkan sebagai petani, misalnya petani padi, sedangkan benih padi itu adalah siswanya. Nah, seorang petani untuk mendapatkan hasil padi, beras tadi yang bagus, maka apa yang mereka lakukan? Ayo, untuk mendapatkan, petani menanam padi ini, untuk padi ini tumbuh besar, tumbuh subur, dan kita mendapatkan hasilnya lebih banyak, yang dilakukannya apa? Perawatan, ya kan? Perawatan yang dilakukan. Nah, perawatan di sini kan bisa saja perawatannya secara intensif yang dilakukan. Nah, sehingga hasilnya lebih baik. Nah, kita dikatakan sebagai petani di sini adalah kita yang menuntun, menjadi pamong mereka, membimbing mereka dalam pembelajaran. Bagaimana mereka bisa tumbuh dengan sikap nanti yang sesuai dengan profil pelajar Pancasilanya, kemandiriannya, kreatifnya. Terus lagi nanti dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti itu nanti yang kita harapkan dari siswa kita. Jadi perubahan yang diferensiasi di sini ada sebuah keputusan dari juga kita dapatkan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Maksudnya di sini tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas di sini adalah bahwa tujuan pembelajaran yang kita sampaikan itu bukan hanya untuk kepada guru saja, tetapi siswa itu bisa menerapkan dan mengaplikasikan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan tadi. Nah, itu tujuan dari yang dikatakan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara kelas. Berarti secara luas yang ada di dalam suatu kelas tersebut. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi respon kebutuhan belajar murid. Nah, maksudnya di sini kita tahu bahwa kebutuhan belajar siswa itu kan ada gaya belajarnya kinestetik, audio, terus satu lagi visual. Nah, kita harus memahami yang kodrat alam tadi, potensi yang ada dalam diri siswa itu. Apakah dia yang siswa ini visual, apakah dia kinestetik gitu, apakah dia audio gitu. Maka dari situ nanti kita kelompokkan. Oh, yang visual, jangan kita gabungkan yang visual sama visual. Mereka tidak akan bisa menerima. Yang visual misalnya, pembelajaran yang kita lakukan mungkin dengan menayangkan video, gerakan yang seperti apa, itu yang bisa mereka pahami. Yang audio misalnya dengan cara dia dengan cara dia mendengarkan, maka dia bisa menerap pelajaran yang meresapi pelajaran yang kita dapatkan. Terus lagi kalau misalnya yang audio, visual, kinestetiknya tadi, berarti dia menciptakan sebuah produk, menghasilkan produk. Bagaimana cara kerja mereka berkelompok, sehingga di situ kita melihatnya gaya belajar siswa itu. Nah, itu jadi di sini maka kesiapan belajar itu adanya murid, terus
adanya siswa kita, adanya minat belajarnya tadi, maunya seperti apa. Begitulah keinginan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, begitu juga yang disampaikan di dalam guru penggerak di sini. Guru penggerak di sini dia merubah pola pikir guru-guru yang ada itu. Jadi bagaimana pola pikirnya dari perubahan yang lama yang berpusat kepada dulu cuma berpusat kepada guru, sekarang dia akan berpusat kepada siswa pembelajarannya. Itu yang ingin dirubahkannya. Nah, yang ketiga ada yang dikatakan lingkungan belajar yang mengundang murid. Jadi lingkungan belajar itu bukan saja di kelas saja ya Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah melaksanakan pelajaran di luar kelas, karena di lingkungan belajar dimanapun bisa dijadikan lingkungan belajar gitu, dimanapun tempatnya, sehingga kita bagaimana bisa siswa itu menyenangkan dan bisa dia bahagia untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, yang keempat ada manajemen kelas yang efektif. Maksudnya di sini manajemen kelas yang efektif itu bagaimana kita mengkondisikan siswa dari beragam gaya belajarnya tadi sehingga siswa itu bisa fokus ke kitanya, bisa fokus dan bisa dia menerima pembelajaran apa yang kita sampaikan. Nah, terus lagi penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan itu adalah sudah kita lakukan juga, berarti awal misalnya di awal ada penilaian hariannya, bulanan, terus tengah semester. Nah, itulah penilaian yang secara berkelanjutan. Nah, di sini dalam BSMP Badan Satuan Nasional Pendidikan tahun 2020 itu yang dikatakan bahwa pergeseran paradigma pembelajaran. Pergeseran paradigma pembelajaran ini yang pertama, pandangan pembelajaran dari berpusat pada guru sekarang menurut Bapak Ki Hajar itu harus berpusat kepada siswa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dulu mungkin kita metode ceramah saja ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin siswa entah kadang dia tidak mau mendengarkan yang seperti itu, bosan apa gitu kan. Maka sekarang bagaimana kita lakukan, kita buat metode pembelajaran itu, model pembelajaran itu yang bervariasi gitu kan, sehingga pembelajaran itu berpusat pada siswa yang lebih aktifnya. Dan yang kedua, kalau sudah berpusat kepada siswa, otomatis dia akan terjadi interaktif, ya kan, terjadi komunikasi yang berbagai arah, bukan satu arah saja. Nah, setelah itu ada lagi dari yang isolasi ke lingkungan jejaringan. Maksudnya isolasi di sini sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mungkin pembelajaran kita di dalam kelas, tapi sekarang kita bawa keluar kelas gitu, dimanapun tempat, misalnya di perpustakaan atau di lingkungan sekolah, di mana mereka akan nyaman. Cuma walaupun dia di luar kelas, tetapi tujuan dari pembelajaran kita tadi harus kita sampaikan. Nah, terus lagi dari pasif aktif menyelidiki, berarti dari mereka mendengarkan saja. Sekarang karena kita menggunakan media yang lain, dia bawa handphone kan? Kenapa kita tidak gunakan? Sekarang ini pokok pembelajaran kita. Silakan apa yang kamu lihat di ini. Coba buka HP kamu. Silakan diskusi, komunikasikan. Nanti ajarkan mereka untuk mengkomunikasikan, menyampaikan hasil yang mereka dapatkan tadi. Terus teman yang lain bagaimana? Teman yang lain memberi tanggapannya. Nah, itu. Terus dari yang abstrak ke konteks dunia nyata. Mungkin abstrak di sini ya, mungkin yang sudah baku itu ya, sepertinya yang sudah lama lah pembelajaran yang kita lakukan. Sekarang kita lihat ke dunia nyatanya. Mungkin banyak contoh-contoh yang lain selain dari satu contoh saja kegiatan kita di dalam kelas. Nah, itu dari pribadi, pembelajaran berbasis sistem. Maksudnya pribadi mungkin dari tugas yang kita berikan cuma satu orang, sekarang kita suruh dia berkelompok. Bagi kelompoknya 3 atau 4 kelompok, sehingga mereka bisa berdiskusi, berbagi pendapat di sana. Nah, ini dia ada 9 ya. Dari yang luas nanti perilaku khas itu memberdayakan keterkaitan. Dari yang cakupan yang sangat luas, maka kita rangkumkan dia menjadi satu poin gitu, sehingga dia lebih mudah fokusnya. Terus lagi dari monomedia, satu media yang kita gunakan, kita bisa menggunakan multimedia gitu. Banyak media pembelajaran yang kita gunakan. Dan yang ke-9 dari pemikiran faktual, faktanya yang ada, maka kita akan mengalih pemikiran itu, siswa itu untuk berpikir kritisnya.
Nah itu untuk pemahamannya. Nah ini profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ada 5 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu bagaimana sekarang ini Bapak pendidikan itu, pembelajaran itu harus mencakup kelima yang ini, profil pelajar Pancasila, untuk merubah karakter siswa itu menjadi budi pekerti yang lebih baik. Nah yang pertama, ketika beriman ini kita kan seperti berdoa sebelum belajar, ya kan? Nah di akhir belajar kita ucapkan mungkin alhamdulillah. Kalau misalnya di kita jam kedua atau jam ketiga yang kita lakukan, kita bisa, oh ya sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillah aja, tapi kita membiasakan. Dari kebiasaan itulah nanti akan timbul budaya positifnya. Terus lagi ada kebinekaan global yang kedua. Apa itu kebinekaan global? Yaitu kita kan mempunyai suku yang berbeda-beda. Kalau apalagi di sekolah kita ya, ada asli yang dari Kerinci, ada yang Minang, ada yang Jawa gitu. Bagaimana dia untuk bisa berkolaborasi, mereka bisa kompak sehingga tidak ada perbedaan dari mereka. Alhamdulillah kita juga sudah melakukan yang demikian. Tidak ada tawuran, tidak ada hal yang negatif yang mereka lakukan gitu kan. Terus yang keempat, bergotong royong. Bergotong royong, saya rasa siswa kita sudah bergotong royong. Semuanya sifatnya seperti itu. Piket kelas, gemes pagi, ya kan? Itu sudah salah satu contoh sudah kita terapkan. Profil pelajar Pancasila ini kreatif, mungkin siswa kita udah kreatif, apalagi di SMK dituntut untuk kreatif, mandiri, kan itu mandiri juga. Nah, kenapa berkreatif kan kita hasil dari apa yang kita dapatkan dia kan bisa membuat sebuah karyanya sendiri. Maka di situ juga dia bisa mandiri bekerja. Kita memandu cuma sebentar kan, nanti dia akan bekerja sendiri. Nah, terus lagi bernalar kritis. Siswa kita saya rasa sudah benar kritis semuanya. Maka profil pelajar Pancasila ini sudah kita terapkan. Jadi bagaimana yang sudah kita terapkan ini menjadi kebiasaan kita, maka harus kita lakukan secara terus menerus. Maka akan menjadikan sebuah kebiasaan. Kita lanjut disiplin positif. Nah, disiplin itu apa Bapak Ibu? Nah, tepat waktu. Ya kan, salah satunya tepat waktu. Disiplin tepat waktu. Di sini disiplin positif. Ya kan, nah yang dikatakan di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman. Ya kan? Terus lagi dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara orang tua dan anak. Tapi disiplin tepat waktu. Tapi mungkin saya sendiri lah ya. Supaya menerapkan disiplin itu saya rasa sebelumnya memang ancaman, ya kan? Apalagi siswa saya yang 11 TPH yang 3 orang dari Kumu itu setiap hari terlambat. Setelah diberi ancaman, setelah diberi itu kan melanggar disiplin, salah satu contohnya. Nah, jadi di sini kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara kita tidak boleh dia mengancam, tidak boleh kekerasan. Tapi bagaimana untuk kita melakukan hal yang demikian? Terus sekarang kan apa yang mau kamu lakukan? Nanti kan di pembahasan ini ada Bapak Ibu cara penyelesaiannya di segitiga restitusi nanti. Kita lanjut. Jadi kan tidak boleh melakukan, tapi selama ini kan kalau nggak diancam, ya bisa datang terlambat lagi ya. Silakan sapu, bersihkan WC, bersihkan ini. Cuma kita tidak bisa menghilangkan hal yang demikian untuk memberikan pelajarannya. Sekarang ini yang bisa kita lakukan kalau di modul ini adalah kita meminta pendapat siswa itu, apa yang mau mereka lakukan setelah mereka melakukan kesalahan, apa yang bisa mereka kembalikan untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Kita kembalikan mereka sendiri yang menyelesaikan masalahnya, bukan kita lagi yang memberi hukumannya. Itu menurut yang di komen yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kita lanjut tentang nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikannya adalah nilai-nilai yang ada yang sudah kita terapkan di sekolah ini, ya kan? Nah, di sini ada nilai-nilainya keadilan. Saya rasa kita sudah menerapkan keadilan semua dalam penilaian, dalam perilaku sikapnya, ya kan? Itu yang nilai-nilai yang ada. Cuman mungkin sebelumnya kita tidak tahu itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Terus keselamatan, insya Allah semua kita sudah melakukan menjaga keselamatan siswa kita, termasuk diri
diri kita. Terus lagi tanggung jawab. Siswa di sini dia sudah merasa tanggung jawab, tapi ada juga beberapa siswa yang tidak merasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikannya. Terus lagi kejujuran. Mungkin 90% siswa kita jujur gitu kan. Terus lagi rasa syukur. Nah, prinsip. Terus lagi integritas, hasil kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, dan kesabaran dan keamanan, ya kan? Itu yang paling penting, nilai-nilai kebajikannya. Ini yang saya coba buat di dalam tugas saya kemarin, nilai-nilai kebajikan yang sudah sepakati bersama, yaitu berdoa sebelum belajar, hadir tepat waktu, meminta izin apabila keluar kelas, kelas bersih dan rapi sebelum pembelajaran dimulai, memakai baju praktek apabila belajar di lahan. Nah, ini yang maka nilai-nilai kebajikan apa yang bisa saya terapkan? Maka di sini ada ada 7 buah nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dari apa yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kedisiplinan, ketertiban, kesopanan, tanggung jawab, kreatif, kemandirian, dan kejujuran. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, saya ingin menyampaikan ambil salah satu yang berharga yang ada di depan Bapak Ibu semua dulu. Apa itu terserah. Yang paling menurut Bapak Ibu yang paling berharga, yang harus dibawa kemanapun, yang tidak bisa diambil oleh orang lain, yang paling berharga yang ada di dalam di depan Bapak Ibu dulu. Ya, Bapak apa? Ya, oke. Sekarang ini yang paling berharga yang kita ambil di depan kita. Sekarang Bu Sil, apa yang paling berharga? Kenapa itu dikatakan berharga? Karena banyak hal-hal penting dalam satu benda ini. Banyak kasih. Nah, terus mobilisasi ya, pokoknya untuk transportasi. Kalau duit tinggal bisa pinjam ke kawan ya. Kalau komunikasi dengan teman, dengan keluarga, pokoknya banyak hal. jadi HP yang paling berharga ya. Oke. Sekarang sama lagi yang beda. Bu Mary silakan. Ya Bu Sil, kenapa Bu Sil Kacamata saya bisa nengok lagi ya. Kenapa ya? Terus Bu Sil kacamata, Bu Sil HP, sama lagi. Abu Mary apa tadi? Kunci motor. Kenapa kunci motor yang paling berharga? Kunci motor kita bisa pulang. Tidak bisa pulang. Tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Tinggal di sekolah. Ada lagi ya, Pak Edi? Kenapa pena, Pak Edi? Karena pena ini adalah alat yang sangat penting untuk Silakan masuk. koreksi nilai siswa. Penting untuk koreksi nilai siswa. Pena ini Ya, oke, saya kedua bawa kacamata, buku dua, Pak Edi pena. Nah, jadi di sini setiap berarti kan benda-benda yang berharga yang kita punya beda ya Bapak Ibu dari teman-teman yang lain. Nah, yang dari situ dapat kita ambil sebuah kesimpulan kenapa adanya perbedaan benda-benda yang berharga itu. Ayo Bu Zil. Karena setiap benda itu memiliki prioritas yang berbeda-beda. Oke, bagus. Mary, Bu Mary. Iya ya. HP tinggal di rumah ya. Baik-baik yang tinggal ya Bu. Iya. Kalau Bu Zil harus ada kacamata karena Oke. Baiklah, di sini yang disampaikan oleh Bu Sil tadi bahwa sesuatu yang berharga kita memang berbeda Bapak Ibu, tergantung prioritas kita apa yang kita utamakan. Nah, di sini dalam kita sesuatu yang berharga di sini, maka itu adalah sebuah prinsip kita, ya kan, sebuah tanggung jawab kita. Bagaimana? Itu kan kita tidak bisa lepas dari yang itu, gitu. Itu memang ketergantungan dari diri kita. Bagaimana pula kita untuk nanti menggabungkan inikannya dengan rekan-rekan kita, gitu kan. Itu yang perbedaan itu. Maka dari perbedaan prioritas itulah nanti kita akan satukan. Kita akan berkolaborasi, kita akan bersama-sama melakukan sebuah perubahan tentang apa yang kita inginkan. Tanpa adanya tanpa adanya kolaborasi perubahan yang berbeda-beda tadi,
kita tidak akan bisa menyatukan sebuah pendapat. Jika kita tidak bisa menyampaikan sebuah keinginan tujuan kita ke depannya seperti apa. Nah itu yang dapat kita ambil dari yang sebuah yang tadi yang permainan sedikit tadi yang saya berikan. Baik, kita kembali ke sini. Jadi yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi menurut Dr. William Lasser adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar ini adalah kita ingin mendapatkan hal-hal yang memenuhi keinginan kita tadi, ya kan? Dengan tadi kebutuhan apa? Prioritas yang kita butuh, khususnya HP, khususnya dia butuh kacamata, karena kebutuhan yang berbeda tadi, ya kan? Terus kita lanjut, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup di sini adalah kita semua kan membutuhkan 5 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Apa saja kita butuhkan sandang, kita butuhkan makanan, pakaian, ya kan, rumah. Begitu juga siswa. Nah, siswa juga membutuhkan pakaian. Dengan pakaiannya yang rusuh, dia datang ke sekolah, dia tidak akan nyaman kan, berada di tengah teman-temannya. Dengan sepatunya bolong, mereka juga tidak akan nyaman. Terus lagi dengan rumahnya nanti kebanjiran, dia tidak akan bisa nyaman untuk berada di teman-temannya. Nah, bagaimana? Itu adalah sebuah kebutuhan fisiologi yang ada dalam diri kita. Nah, bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan itu adalah dengan cara tadi, apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Apa yang bisa kita lakukan. Terus lagi adalah yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan psikologinya dari luarnya. Karena siswa kita butuh rasa diterima di kelas, Bapak Ibu. Dia sebagai siswa, walaupun kita tahu sifat tingkah laku mereka berbeda-beda, sehingga nanti kita walaupun mereka misalnya kita mereka nakal, tapi kita harus bisa menerima. Mereka butuh penerimaan. Bagaimana cara kita merangkul mereka sehingga mereka bisa betah belajar di kelas. Nah, itu kebutuhan kenyamanan yang diinginkannya. Terus lagi hubungan dengan orang lain, hubungan dengan guru, dengan lingkungan sekolah. Nah, itu dia posisinya ingin diterima. Ingin dia setelah dia terima dia merasa senang, bahagia atau yang lainnya. Terus lagi yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan kebebasan dia bersifat psikologi juga. Kebebasan di sini bukan siswa itu bebas, Bapak Ibu mau belajar kemana, mau tidak masuk juga tidak apa. Bukan seperti itu. Tadi kebebasan di sini adalah kita membuat sebuah pilihan dari mereka. Apa yang mau mereka lakukan? Cara belajar seperti apa yang mereka mau? Tugas seperti apa yang mau mereka laksanakan? Nah, itu yang kita katakan kebebasan tadi. Sehingga nanti dari kita memberi kebebasan pilihan kepada mereka, maka terbentuklah sebuah kebutuhan untuk dia mandiri di sini. Terus yang keempatnya ada kesenangan. Semua kan ingin merasa kesenangan. Soal kesenangan, apalagi siswa yang berada di kelas, dia ingin merasa bahagia, senang, bergembira, dan dalam pembelajarannya. Nah, bagaimana proses dari kesenangan ini adalah kita yang menciptakan, ya kan? Itu tadi perubahan paradigma, perubahan pembelajaran tadi. Siswa itu tidak ada lagi dengan guru si A dia belajar dengan guru si A mereka siswanya penuh belajar nih cukup 20 orang, nanti si B cuma 10 orang. Tapi di sana mereka ada sebuah ketidaknyamanan mereka berada di dalam kelas. Apa faktornya? Kita harus mencari, bertanya kepada siswa, kita panggil apa masalah mereka. Kenapa bisa mereka tidak nyaman untuk berada di kelas? Nah, itu. Jadi yang kelima, penguasaan. Penguasaan ini adalah siswa ingin merasa kompeten, ingin merasa terampil. Oh kan siswa kita kan, saya Bu yang mau jadi pemimpinnya. Karena dia ingin merasa dirinya itu sebagai pemimpin, ingin merasa dirinya itu kompeten, bagus hasil dari apa yang dikerjakannya gitu. Nah, ini jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini kan tadi ada 8 ya yang mau saya sampaikan. Ini motivasi perilaku perubahan manusia. Jadi motivasi itu apa?
dorongan dari dalam. Apa Pak Aso? Keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat, bagus. Mantap, setuju. Jadi setuju ya, yang disampaikan Pak Su dengan Bu Sil, dorongan dari dalam, keinginan yang kuat. Jadi di sini dorongan atau alasan yang berdasar, Bapak Ibu. Jadi motivasi itu berada dari dalam diri dan ada juga yang di luar. Kalau yang di dalam adalah motivasi intrinsik, yang ada dorongan dari dalam diri kita. Nah di sini saya ingin berbagi sedikit tentang motivasi. Yang pertama, kebetulan ya di sini akan dibuka calon guru penggerak angkatan 10. Nah, saya di sini motivasi saya dia termotivasi dengan dua, dari dalam diri saya dan dari luar gitu. Kalau dari dalam diri saya ingin menambahkan wawasan, ilmu yang ingin saya tambahkan. Bukan saya berharap terkadang kan setelah menjadi guru penggerak jadi ini, jadi itu ya, itu adalah sebuah bonus yang diberikan oleh kementerian nanti kepada kita. Contohnya saja Ibu Hadiana, tanpa tes tanpa pretest ya, PPG dia langsung PPG cuma 2 bulan loh, cuma 3 ya. Nah dia ikut pendidikan, langsung aja dari SIM-PKB-nya silakan ikut PPG. Nah dari itu tuh bonusnya yang sudah dia lakukan gitu kan, yang sudah mereka lakukan. Nah sama, sekarang saya pengalaman sendiri sebelum masuk dalam baru saya baru dapat 1 modul, ternyata cukup banyak ilmu itu yang belum pernah saya temui Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena saya bukan dari pendidikan, saya jalurnya umum, sarjana pertanian, tapi saya tidak mengenal apa itu fisiologi pendidikan, apa itu pengajaran, model pembelajaran seperti apa, saya tidak mengenalnya demikian. Tetapi baru sampai di modul 1, alhamdulillah saya sudah terbuka pikiran saya, pendidikan ini seperti apa, pembelajaran itu seperti apa gitu kan. Nah itu yang kita inginkan gitu. Jadi motivasi yang ada di dalam diri kita untuk membuat sebuah perubahan Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada motivasi dalam diri kita tidak akan melakukan sebuah perubahan. Kita akan tetap seperti itu saja, menerima apa adanya yang sudah Allah tetapkan. Allah juga mengatakan, berusahalah kalian, maka dari usaha itu akan mendapatkan sebuah hasil yang lebih bagus gitu. Tanpa adanya apa? Kalau kita cuma menerima baca dari buku, kalau baca dari buku mungkin susah untuk memahami ya. Tapi kalau kita mendengar sendiri apa yang disampaikan, terus kita pahami, saya rasa itu lebih mudah kalau bagi saya. Kalau baca dari buku memang banyak, buku Bapak Ki Hajar ini udah berapa jilid yang sudah diterapkan. Kalau kita mau baca semuanya mungkin akan terbaca gitu kan. Tapi dengan kegiatan ini alhamdulillah kita bisa, saya sendiri bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih dari itu. Nah itu motivasi dari intrinsik, dorongan dari diri ya. Terus lagi ada motivasi ekstrinsik, dorongan dari luar. Nah kemarin sebelum daftar guru penggerak saya diberi motivasi oleh kepala sekolah, ibu kampus, silakan daftar. Makanya saya daftar, saya ikuti Bapak Ibu alurnya, mulai mengisi esai sampai esai Bu Hadiana juga ada itu. Tadi maka saya berbagi bahwa untuk esai itu enak kita tulis di Word dulu. Nah setelah di Word, copy soal, pindahkan ke Word, kita mengarang di sana. Kalau menurut kita sudah pas, baru kita kopikan ke dalam ini kita ya. Jadi itu karena adanya motivasi, dan juga saya mendapatkan motivasi dari luar itu adalah dari buku sekolah, buku kurikulum, dan dari suami sendiri gitu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kita harus minta izin dulu kan? Karena waktu kita tersitanya di sini nanti. Mungkin pekerjaan rumah nggak selesai, nggak terurus kan? Karena saking sibuknya ya Bu, sampai satu hari kayak kemarin Pengertian ramping. iya, pengertiannya, kerjasamanya juga di rumah Bapak Ibu itu. Kalau bisa, Jangan menakut-nakuti. itu pengalaman sendiri, tapi setelah kita jalani Pak, tapi lebih asik lagi, ya. Tapi kita semua, makanya tadi sudah disampaikan disiplin positif, budaya positif itu kita terapkan di rumah tangga kita juga bisa Bapak Ibu. Bagaimana kita mengatur waktu kita, berbagi waktu gitu kan, dengan supaya ini pekerjaan rumah selesai, pekerjaan sekolah selesai, pekerjaan sampingannya selesai juga. Nah itu cara kita mengatur waktu kita, membaginya seperti apa gitu. Saya rasa sudah bisa semua. Nah alhamdulillah ya Bapak Ibu. Nah itu jadi motivasi dan perilaku perubahan manusia. Nah faktor motivasi itu
ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama adalah harga diri, ya kan? Karena kita sudah termotivasi, maka kita bisa mengembangkan kreativitas kita, ya kan? Adanya tadi, oh saya ini seperti karena kita bisa mendapatkan prestasi ini sama tadi prestasi yang didapatkan oleh Ibu Ardiana setelah dia selesai guru penggerak, dia tinggal cuma 3 kali mengerjakan tugas, dia sudah bisa untuk ujian pengetahuan UP-nya tanpa ada ujian kinerja. Kalau UKIN itu lebih sulit lagi ya, Bu Sil, lebih sulit lagi itu yang sudah ada Bu Zelpa, Pak ini untuk PPG itu. Untuk pretest pun Bapak Ibu, mungkin kita lebih sulit untuk memahami soal itu. Tapi setelah kita ikuti ini, maka yang memberikan prestasi itu bonus itu bukan dari sekolah, ya, bukan dari kepala sekolah, tapi dari kementerian yang memberikan di dalam SIM PKB kita. Nah itulah dari kegiatan ini. Kalau untuk tugasnya, saya rasa dijalani bisa saja karena banyak loh Bapak Ibu tugas-tugas yang sudah itu ada di YouTube. Lagi kebutuhan, harapan, tanggung jawab dan kepuasan kerjanya. Nah ini yang saya katakan tadi, kalau faktor eksternal dari motivasi itu jadi dari sifat pekerjaan itu, ya kan? Dari kelompok kerja. Kita akan nanti bisa berkelompok loh Bapak Ibu. Misalnya nanti ada yang mau ikut guru penggerak nasional, kita sama-sama mengerjakan tugasnya. Nah sama-sama karena kita bisa berbagi di situ nanti kita berbaginya. Karena semua saya sama-sama seperti Ibu Kete sudah saya buat blog saya, apa tugasnya sudah masukkan ke blog, nanti blog itu saya bagikan sudah tinggal ini aja dari masukkan ke blognya dari modul 1 dari tanggal kemarin sampai sekarang, nah sudah dimasukkan ke blog, tinggal copy paste saja. Ada 3 untuk yang terakhir, 3 yang terakhir. Yang pertama posisi kontrol guru. Jadi 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nah ada posisi penghukum, ada posisi membuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, ada posisi manajer. Sekarang sebelum saya jelaskan satu-satu, di manakah posisi kita sekarang? Kalau saya sendiri mungkin sebelumnya sebagai penghukum loh, karena setiap hari banyak denda upacara, buku sebanyak ini ya kan? Itu saya sendiri sebagai penghukum. Nah, karena memberi ancaman tadi kan tidak datang upacara sekali denda buku 3. Nah sekarang 5 posisi kontrol guru, maksudnya tutup guru memutar sesuatu seperti apa gitu. Posisi yang mana kita? Apakah kita penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah posisi teman, pemantau, atau manajer? Yang mana Pak Edi? 1 sampai 4 ada semua dikit-dikit. Jadi kita itu ada semua yang kita lakukan, tapi tidak sepenuhnya ya Bapak Ibu, dia 1 sampai 4 itu yang kita lakukan. Mungkin di sini ada yang posisi sebagai manajer, saya rasa itu. Sepenuhnya Ya. Sebaiknya itu, tapi Ya. Ansur-ansur kita bertahap ya Bu. Satu udah Bu. Termasuk saya sendiri tadi kan terus 1. Bagaimana di sini? Ya. Di sini bagaimana posisi 1 itu? Seorang penghukum yang menghukum fisik maupun verbal. Mungkin fisik tidak ya Bapak Ibu, tapi kita kan tidak ada tampang-tampang kan, tidak ada cubit-cubit. Cuma kita dengan ada suara yang tinggi loh. Iya kan, dengan ada suara yang tinggi, bahasa tubuh mata yang melotot, kan terus lagi jari telunjuk yang menunjuk, kan seperti itu yang kita lakukan gitu. Nah, ya ini kan tembak-tembak kan semuanya. Nah, itu posisi penghukum. Tapi di sini bahwa posisi penghukum ini kalau tidak bisa kita lakukan lagi untuk yang sekarang ini. Jadi kita harus memposisikan diri kita. Tapi bagaimana yang tidak harus kita lakukan? Ya kan? Ancamannya seperti apa? Nah, jadi mudah-mudahan setelah ini kita melakukan sebuah perubahan yang lebih. Terus lagi kalau penghukum ini misalnya kamu melakukan kesalahan, awas kamu ya, dengan nada yang seperti itu, maka sering dilakukan. Mungkin saya sendiri memang seperti itu Bapak Ibu, bukan saya untuk menginginkan. Mungkin saya sendiri yang melakukan sebagai penghukum. Terus lagi yang 2, membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana membuat rasa bersalah ini? Dengan ada suara yang memelas. Oh ya, jadi kamu ini ya, kamu melakukan sebuah kesalahan. Apa kamu tidak kasihan sama orang tua kamu? Masih dia membuat sebuah rasa bersalah mereka.
mereka, maka dia merasa kasihan sama orang tuanya. Terus lagi dengan ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu kan? Nah itu adalah sebuah sikap yang merasa bersalah yang kita berikan tadi. Terus lagi yang ketiga ada posisi teman. Nah posisi teman ini seperti apa ya? Bu Hadiana, posisi teman itu apa? Dengan dia. Jadi anak itu pun kurang Selalu merasa selalu dekat dengan anak-anak. Selalu dekat dengan anak-anak. Nah, tanpa apa ya? Tanpa membatasi bahwa ada guru. Kita ini gurunya. Boleh, tapi kan Tidak. Kan ada di posisi kita sebagai teman ini ada positif ada negatifnya ya. Iya. Nah kita boleh terlalu dekat sama siswa, jadi siswa itu akan ketergantungan dengan kita. Apabila kita tidak memenuhi keinginan mereka, mereka akan kecewa. Disitulah sisi negatif yang mereka dapatkan. Maka dia kecewanya mereka, dia akan bertingkah laku yang tidak kita inginkan lagi, gitu, akan bersifat ke negatif yang merubah karakter mereka. Nah itu, jadi kita lebih dekat, walaupun dekat, jadi ada pembatasnya. Ini yang di posisi sebagai teman di sini. Di sini kan dia ramah, akrab, bercanda, gitu kan. Cuman posisi kok itu yang positifnya, tapi ada yang negatifnya dari itu. Terus yang keempat, pemantau. Pemantau di sini adalah mengawasi. Cukup dari jauh saja ya, kita melihatnya. Oh ya, dia terlambat, ya sudah santai saja, gitu kan. Nah itu, jadi suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi dia tuh berwibawa lah, seorang guru itu menyampaikan tadi apa yang dilakukan sebuah posisi kontrolnya. Nah ini yang posisi manajer itu Bapak Ibu. Posisi manajer ini posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya. Sama tadi, apabila dia melanggar, maka apa yang harus kita lakukan? Kita bersama mereka berdiskusi tentang apa yang harus mereka kerjakan setelah itu, gitu. Apa solusi dari mereka, kita minta solusi dari mereka. Nah itu yang sebagai manajer di sini. Keyakinan kelas, dua dari yang terakhir ya Bapak Ibu. Sekarang keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas mungkin sebelumnya adalah kesepakatan kelas Bapak Ibu, tapi sekarang diubah lagi. Kemarin kesepakatan kelas ya Bu Asiana di angkatan 4, kesepakatan kelas, tapi pas di kami keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas yang sini ya. Jadi keyakinan kelas ini sama kesepakatan kelas. Maka apa tujuan dari keyakinan kelas ini? Sehingga siswa itu tadi tidak akan melanggar aturan-aturan yang sudah kita buat. Maka sebelum kita masuk, sebelum pembelajaran dimulai, maka kita haruskan buat keyakinan kelas kita dulu. Kesepakatan kita antara misalnya guru mata pelajaran antara guru mata pelajaran dengan siswanya, wali kelas dengan siswanya, dan juga kesepakatan sekolah kita dengan sekolah seperti apa kesepakatan kita. Nah, apabila dilanggar keyakinan kelas, maka kita akan kembali ke siswa tadi. Kita harus sebagai posisi manajer tadi, apa yang harus dihadapi, kesalahan apa yang mereka lakukan, apa solusi dari mereka tadi yang bisa mereka lakukan untuk menyelesaikannya. Di sini keyakinan kelas bersifat abstrak, berarti dia kan memang konkret gitu ya, memang nyata gitu yang harus kita lakukan. Terus lagi keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, mungkin 3 atau 4. Oh masuk tepat waktu jam 7.35 kita sudah berada dalam kelas. Berarti kan ada waktu 5 menit mereka untuk di luar kelas. Pas praktek harus memakai baju praktek ya Bu Depan. Nah itu sebuah kesepakatan kelas. Harus menggunakan alat-alat yang digunakan waktu praktek. Itulah keyakinan kelas yang kita buka, yang kita buat. Keyakinan kelas ini tujuannya nanti sama untuk menciptakan budaya positif dari kebiasaan mereka yang mereka lakukan. Ini keyakinan kegiatan ya dalam keyakinan kelas. Nah, ini sebuah tugas saya juga. Itu keyakinan kelasnya berdasarkan dengan huruf T Bapak Ibu. Jadi di sini seperti yang ada yang kita lihat dan yang tidak yang kita lakukan itu senyum dan menyapa guru saat ketemu siswa itu harusnya seperti itu. Tapi atu saja itu yang tidak tampak, yang tidak kita lihat kan, yang nampak sama kita adalah yang kelas itu yang dilakukan oleh siswa itu. Jadi ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang kita lakukan. Melakukan kesalahan
kesalahan, meminta izin apabila keluar kelas, kan? Nah ini setelah itu adanya keyakinan itu yang terlihat, terdengar dan berperilaku. Terdengar misalnya satu orang berbicara, maka yang lain harus mereka apa? Yang terlihatnya dia dekat terhadap lingkungan itu, tidak peduli dengan lingkungan yang mereka lakukan. Terus lagi mau berbagi, mereka yang terlihat kan ternyata terus lagi mendengar dengan baik, memakai barang orang lain dengan izin. Itu yang terlihat, yang nyata yang harus mereka lakukan. Tapi yang mereka dengarkan, misalnya satu orang berbicara, yang lainnya mungkin diam. Mungkin berbicaranya apa? Ayo saya bantu, dengan nada suara yang lebih lembut lagi. Perilakunya perilaku yang seperti apa yang diinginkan? Tersenyum, ramah, saling menjaga, menguatkan, tanggapan dengan keadaan, meminta dan memberi izin. Nah begitu. Ini lagi, ini yang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sebelum masuk ke segitiga restitusi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman itu apa ya Bapak Ibu? Hukuman. Apa? Ganjaran ya. Hukuman adalah ganjaran. Konsekuensi apa? Konsekuensi tanggung jawab. Pendirian. Keyakinan ya Pak. Nah itu. Terus restitusi itu adalah memperbaiki kesalahannya. Jadi hukuman, maka dari kita di situ adalah ganjaran yang kita berikan. Setelah itu ada dari ganjaran ada sebuah misalnya keyakinan yang kita terapkan, maka adalah perbaikannya itu. Jadi 3 langkah ini yang harus kita lewatkan. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan kesalahan yang mereka lakukan, mereka mencari solusi sendiri, maka mereka kembali melakukan perubahan. Mereka tidak akan lagi melakukan sebuah kesalahan itu lagi berkali-kali gitu. Nah, itu yang dikatakan segitiga restitusi. Ada langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana kita mencapai sebuah identitas kegagalan dan identitas sukses. Itu makanya tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukumannya, misalnya di sini murid atau siswa belajar menyembunyikan kesalahan, itu kan sebuah yang mereka lakukan. Nah, konsekuensinya anak itu belajar taat dan pada peraturannya, salah satu contohnya. Nah, bagaimana restitusinya? Belajar memecahkan masalahnya dari apa yang mereka lakukan tadi. Nah, pada konsekuensi yang ada dan bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah tersebut apa yang mereka lakukan. Nah itu, maka ide yang hukuman itu adalah sebuah yang dikatakan di sini identitas yang gagal, karena dia tidak sudah kita beri ancaman, kita beri sebuah ganjaran, maka dia tidak akan bisa kembali lagi, gitu kan? Nah maka dia identitas dan sukses ini balik dari konsekuensi dan restitusinya. Ini di sini terus lagi. Ini dia segitiga restitusi Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Yang pertama menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan kan contohnya, oh kenapa kamu terlambat? Nah, oh alasannya ini Bu. Tapi kita menjawabnya itu Bapak Ibu, kamu bukanlah satu-satu orang yang terlambat. Kita tidak menyalahkan siswa itu lagi. Itu yang kita lakukan adalah menanya apa? Menstabilkan identitas yang pertama, berarti keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kenapa kamu terlambat? Oh saya terlambat bangun Bu. Jalan apa? Ban motor saya pecah Bu. Nah itu adalah sebuah keyakinan yang mereka lakukan. Kita mengklasifikasi dulu, menstabilkan identitasnya. Kenapa alasan mereka terlambat? Nah setelah itu adalah kita memvalidasikan tindakan yang salah. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang dibutuhkan? Misalnya kan kita setelahnya terlambat, ban motornya pecah gitu kan, ban motornya bocor sehingga dia terlambat datang ke sekolah. Nah, maka kita
memvalidasikan tindakan salah. Jadi kamu terlambat gara-gara itu. Apa namanya keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Kurang disiplin bu, kurang tanggung jawab. Maka mereka akan menjawab yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana setelah itu kita menanyakan keyakinan? Berarti kita kembalikan, oh ya, semua teman-teman kamu juga sudah ada yang terlambat sebelumnya dari kamu. Jadi sekarang dari keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya? Apa yang kamu perbaiki untuk kedepannya? Ya, nah itu adalah cara menyelesaikannya dalam segitiga restitusi. Nah itu Bapak Ibu yang saya sampaikan hari ini. Mungkin di penyampaian saya tadi kurang menyenangkan, mungkin ada yang tidak menyukai ya apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang tersinggung, ada yang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan di sini apabila ada pertanyaan atau saran silakan, saya bersedia untuk Bu. Ya. Saya mau menanyakan apa perbedaan antara hukuman dengan kesepakatan kelas. Hukuman dengan kesepakatan kelas. Baiklah, di sini kita kembali kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu kan kita buat sebelum pembelajaran dimulai. Tapi jangan kita buat setelah berjalannya sebuah pembelajaran, karena itu sebuah kesepakatan. Kesepakatan kelas itu yang kita buat adalah bersama-sama siswa yang ada di dalam kelas itu. Nah, itu yang kita buat. Jadi kesepakatan itu, kalau kesepakatan dan keyakinan kelas sudah kita buat, apabila mereka melakukan berarti kita sudah melanggar. Nah, dari melanggar itu berarti ada sanksi dan hukuman yang mereka lakukan. Hukuman itu adalah kita kembalikan lagi ke mereka apa yang mau mereka kerjakan, apa yang mau mereka lakukan gitu. Nah, itu kalau menurut saya. Silakan untuk ada lagi, silakan tanggapannya Bapak Ibu. Bu Hardiana. Pertanyaan ini sesuai dengan kesepakatan kelas. Ini kita harus bikin kesepakatan kelas, cuma dilanggarnya terus. Dia tidak meminta izin, tidak apa, cuma memposting apa yang jadi alasan bagaimana kita nanti. Nah, jadi pertanyaan Ibu Wakakur kita tadi, kita sudah membuat sebuah kesepakatan kelas. Ternyata kesepakatan kelas itu dilanggar. Maka di sini dari terus dia melanggar Bapak Ibu, termasuk yang saya sampaikan tadi. Yang harus kita lakukan, kalau menurut saya dia melanggar kesepakatan kelas, maka kita akan kita akan memanggil mereka, terus kita berhadapan berdua di cara penyelesaiannya kalau menurut saya. Nah, kita menanyakan apa hal betul yang mereka sehingga bisa melakukan mereka lakukan kesepakatan kelas itu yang dilanggarnya, apa masalah intinya dari mereka. Nah, setelah itu kita tanya penyelesaiannya mau seperti apa, mereka yang kita meminta mereka yang mengerjakan penyelesaiannya itu yang kalau untuk di sini yang disampaikan, bukan kita yang memberi hukuman lagi, tapi mereka yang menyampaikan gitu, yang keinginan mereka. Nah, setelah itu maka kita akan jangan lupa libatkan dengan orang tua Bapak Ibu. Nah, begitu. Mungkin dari guru mata pelajaran nanti setelah sudah selesai sama guru pelajaran, maka dia menyampaikan ke wali kelasnya. Nah, wali kelasnya nanti akan berdiskusi dengan orang tuanya. Di orang tua juga kita akan menanyakan bagaimana penyelesaian siswanya, anaknya yang seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin bisa saya tambahkan. Nah, ya. Kalau masalah disiplin itu internal, maksudnya yang perlu kita tunggu bukan disiplin internal, bukan disiplin eksternal. Kalau internal itu bagaimana disiplin dari dalam diri, bukan disiplin yang diatur oleh pejabat atau jabatan. Kalau disiplin yang diatur oleh pejabat atau petinggi kita itu sering berbenturan dengan hati kita, bisa menolak atau kita memberontak. Kecenderungan untuk melakukan melakukan pelanggaran. Kita tumbuhkan disiplin internal dari diri kita. Jangan kita terus yang minta izin. Bersekolah tidak ada maksud nih. Jadi harapan izin tuh. Izin dia juga izin. Jadi memang ya dari kampus gitu. Alasannya ini kalau sakit bukan ini ya, bukan tidak kita manusia ya, pasti ada
halangan yang tidak bisa dihindari gitu. Tetapi jangan selalu, makanya jangan kebiasaan yang kecil itu izin juga. Kita tidak tahu ke depannya, siapa tahu memang tidak bisa tidak untuk izin gitu. Ini dikit sakit jempol kaki izin juga. Sakit telinga izin juga gitu kan. Akhirnya tahun ke depan lebih parah sakitnya, jadi orang nggak percaya gitu kan. Jadi makanya selagi bisa dilakukan. Kemudian tadi pertanyaan Pak Supriyadi masalah hukuman dan kesepakatan kelas. Jadi usahakan bukan hukuman tapi konsekuensi. Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu kadang tidak relevan dengan apa yang dilanggarnya. Contoh ya, dia terlambat dendanya misalnya buku untuk gurunya, itu kan tidak relevan itu. Kalau konsekuensi ada hubungan, dia terlambat, yang terlambatnya berapa menit, bisa 15 menit, apa yang dikasih yang berhubungan 15 menit tadi. Itu pertama. Kemudian penentuan konsekuensi atau hukuman, lakukan restitusi, sebaiknya seperti itu. Makanya kalau saya kadang tuh saya panggil, maunya seperti apa. Jadi dengan anak seperti itu juga, maunya seperti apa kamu tidak pakai sepatu boot, kamu mau seperti apa, kenapa tidak sepatu boot, lupa bawa, kenapa lupa, saya tidur tengah malam, nanti bagaimana selanjutnya, saya tidak tidur. Dia yang mencari solusinya sendiri. Bagusnya seperti jangan kita langsung kasih hukuman ke dia. Tanya, kenapa kamu tidak pakai sepatu boot? Oh saya lupa Bu. Kenapa lupa? Semalam saya cepat, misal terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Karena main HP. Sudah jelas nih, dia kan menyebutkan sendiri kesalahannya. Kan dia yang menyebutkan kesalahan, bukan kita yang menyebutkan kesalahannya, penyebab dia melakukan kesalahan. Sekarang kita mau praktek, aturan kita, kesepakatan kita tidak boleh tidak menggunakan sepatu boot, wajib menggunakan sepatu boot. Bagaimana kamu bisa solusinya? Bisa dia mencari solusi sendiri, saya pinjam ke kelas lain. Nah dia mencari solusi sendiri, jangan kita langsung kasih hukuman. Cari solusi, dia mencari itu mengajarkan anak juga kreatif juga. Dia mencari solusi sendiri, kemudian dia mencari antisipasi supaya dia tidak melakukan berulang-ulang. Yang jelas kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini sama-sama disepakati, sama-sama diyakini. Jangan berpihak kepada guru, dua-duanya berpihak kepada siswa. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi? Saya Pak Supriyadi. Sudah. Kemarin tadi Pak Supriyadi tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, ada lagi? Konsekuensi ada hubungan. Baiklah, mungkin demikian presentasi saya tentang aksi nyata Modul 1.4 untuk hari ini ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi perubahan bagi diri saya sendiri, untuk saya sendiri, dan mungkin juga kalau bisa untuk Bapak Ibu semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masuk tepat waktu kata Arel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malkiah Naim SPD sebagai wakil kurikulum di SMK SPP Negeri 3 Kerinci, sekaligus mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Saya akan memberikan umpan balik tentang budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak kami, yaitu Bu Pepi Riana Mahwani. Dari paparan yang disampaikan cukup bagus dan bisa diterapkan di sekolah dan supaya bisa membudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasikin. Saya dari kelas 12 TPH. Saya dan teman-teman telah membuat keyakinan kelas dan kami akan melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Dan terima kasih. Assalamualaikum.